menjanjikan air minum itu diminum secara gratis, mungkin kita bisa memilihnya. Tetapi karena air itu yang menjadi unsur terbanyak di tubuh kita, itu bukan semata-mata karena peristiwa hidrologis, gitu. Tapi ada peristiwa politik di baliknya, ada kebijakan politik di baliknya, ada macam-macam, ada sosial ekonomi, ada politik, ada budaya. Nah, itu nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Amir soal ekspedisi Sungai Nusantara yang itu juga berkaitan dengan riset Indonesia, begitu ya? Ada satu bab juga ternyata. Nah, ini yang menarik. Nah, nanti teman-teman bisa membaca itu, dan saya tertariknya adalah ternyata buku riset Indonesia itu tidak seberat yang dibayangkan mungkin ya. Karena riset Indonesia ini bayangannya adalah pasti hal-hal yang lain atau kata-kata yang susah, tidak. Tapi Mas Dandi itu memulainya untuk mengenalkan kenapa sih kita harus meriset Indonesia hari ini itu dari air minum. Hal yang paling sederhana dari air minum. Nah, itu juga bukan kebijakan hidrologi semata. Nah, ini akan disambungkan langsung oleh Mas Amir bagaimana temuannya melalui ekspedisi Sungai Nusantara itu, yang sungai itu juga menjadi riwayat peradaban ya yang cukup panjang di umat manusia dalam sejarah seperti itu. Oke. Untuk Mas Amir langsung saja, monggo dipersilakan Mas Amir. Gimana ini pengalaman Mas untuk ekspedisi Sungai Nusantara? Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sambil santai dulu aja Mas Farid ya. Jadi karena saya tidak muter video dan cerita banyak. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang ekspedisi Sungai Nusantara ya. Jadi sebenarnya ekspedisi ini banyak terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Dari oleh Mas Farid ketika melakukan ekspedisi Zamrud Katulistiwa, kemudian dengan Mas Dandi ekspedisi Indonesia Biru. Nah, baru kemudian tahun 2020 kami itu sempat melakukan ekspedisi, cuman tidak sampai Nusantara, tetapi ekspedisi namanya ekspedisi Tiga Sungai. Jadi kami sama Mas Dandi dengan wasdognya itu mengelilingi 3 sungai besar di Jawa. Jadi mulai dari Sungai Berantas, kemudian Bengawan Solo, dan kemudian di Citarum. Di Citarum ya, di Jawa Barat. Ternyata dari temuan kami penelitian 3 sungai itu selain menghasilkan 20 episode film, kalau teman-teman mengikuti yang di Watchdog itu, kami menemukan memang kondisi sungai kita yang di Jawa ini sudah cukup parah ya pencemarannya ya kan. Jadi mulai dari di Berantas, mulai dari di Hulu, yang harusnya Hulu itu menjadi kawasan-kawasan catchment area, kawasan-kawasan cadangan-cadangan air, yang harusnya mata airnya itu juga jernih, tapi ternyata kawasan-kawasan di hulu kita itu juga sudah mengalami kerusakan. Kita pernah satu contoh, kita pernah melakukan penelitian. Kalau kita bicara Berantas di Jombang ya, di Jawa Timur ya, Berantas itu kan hulunya ada di Arboretum di Batu. Jadi kita pernah melakukan penelitian terkait serangga air, teman-teman. Jadi serangga air itu kan indikator sungai itu sehat atau tidak, yang paling sederhana, atau makroinvertebrata. Di sekitaran mata air titik 0 kilometernya Sungai Berantas ya. Jadi Berantas itu kan panjangnya kurang lebih 400 kilometer. Titik nolnya itu ada di sumber Berantas di Arboretum. Ketika kita melakukan penelitian serangga air di titik nolnya Berantas, itu kita masih ketemu sekitar 14 jenis serangga. Masih 14, dan itu jenis serangga yang dia sangat sensitif terhadap pencemaran. Artinya kualitas airnya pasti sangat bagus di situ. Tetapi kemudian ketika kita jalan turun tidak jauh, 2 km dari titik nolnya Berantas, kita hanya ketemu 2 jenis serangga air. Dan 2 jenis ini itu merupakan jenis serangga yang dia sangat toleran terhadap pencemaran. Jadi kita hanya ketemu cacing, larva cacing, dan larva merutu. Artinya apa? Kita ini tidak bisa menjaga mata air kita, ya kan? Kualitas air kita itu dari hulu sampai ke hilirnya. Ini tidak sampai jauh, 2 km saja dari titik nol Berantas, kualitas airnya sudah sangat turun gratis. Sumbernya dari mana? Kalau kita bicara Berantas, dari hulu, hutan kita yang harusnya menjadi kawasan konservasi itu sudah banyak dialihfungsikan untuk sayur, untuk pertanian, dan bagaimana kemudian penggunaan pestisida, penggunaan racun itu cukup masif untuk sayur. Dan kalau kita melihat
menengok, kita pernah main ke Tuk Bimo Lukar, Mas Farid, itu malah cukup mencengangkan. Jadi di 0,0nya Tuk Bimo Lukar yang menjadi mata airnya Serayu, itu malah nggak ada jarak, semuanya kebun kentang, semuanya kebun sayur, dan semuanya menggunakan pestisida semuanya. Secara otomatis teman-teman, penggunaan pestisida itu tidak 100% itu terserap ke tanaman kita, tetapi hanya sekitar 40%. Banyak riset, banyak jurnal yang mengatakan 60%, 50% pestisida itu akan terbuang atau terlarut ke sumber-sumber air kita di bawah. Kemudian sumber-sumber air kita yang di Berantas ini dijadikan bahan baku oleh masyarakat, ya kan ya. Jadi Jombang, kemudian Mojokerto, Gresik, Surabaya ini sangat tergantung terhadap Kali Berantas karena bahan baku air minumnya itu diambil dari Sungai Berantas ini. Dari perjalanan 3 sungai kami di Jawa itu, kemudian 2 minggu kami itu sama Mas Dandi, Mas Farid. Kami di Wonosalam waktu itu. Jadi kami di Wonosalam menyelesaikan video 20 serial video ekspedisi 3 sungai, dan kami dengan Mas Prigi. Jadi sebenarnya kemarin itu ketika ditawari Doni itu saya nodong Mas Prigi, udah Mas Prigi aja yang lebih senior, ya kan. Oh, ternyata saling melempar, oke lah, ya kan. Jadi dari ekspedisi 3 sungai itu kemudian kami itu merefleksikan, kami bertiga, saya, Mas Prigi dan Mas Dandi waktu itu di Wonosalam itu, apa ya, kami ini di Ekotun itu sudah kerja itu hampir 25 tahun teman-teman, ngurusi sungai, ya kan ya, bicara sungai, bicara advokasi terkait sungai. Apa yang sudah kita lakukan ini kayaknya sudah mentok, mulai dari menggugat pemerintah terkait pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak kualitas air, kemudian mulai dari kampanye yang model apapun, ya kan ya, mulai dari menggugat perusahaan pencemarnya, itu sudah pernah Ekotun lakukan, ya kan ya. Tetapi mentok, dan apa ya, perubahan itu tidak nyata, ya kan ya, tidak terasa. Akhirnya dari refleksi kami bertiga itu kemudian ya udah ikut gabung. Sebenarnya waktu itu kami berencana untuk ini kita bisa ketemu dengan teman-teman tim ekspedisi Indonesia baru, ya kan ya. Jadi kami merencanakan seperti itu, tapi karena ada kendala lain, kemudian kami lebih duluan berangkat. Waktu itu tahun 2021 kami memutuskan berdua dengan Mas Prigi untuk mengelilingi 68 sungai di seluruh Nusantara. Jadi kenapa 68 sungai? Jadi pemerintah itu punya peraturan terkait penetapan status sungai. Jadi 68 kita pilih itu karena dia masuk dalam sungai strategis nasional. Nah, Berantas ini masuk dalam kategori atau masuk dalam sungai strategis nasional yang itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Jadi ya mungkin karena kecapean kami ngurusi yang di daerah, ya kan ya, di Jombang, kemudian di Mojokerto dan di beberapa wilayah di Jawa, akhirnya kami mencoba, kita coba cari sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, waktu itu kami di akhir ekspedisi Sungai Nusantara, kami sempat mengirim somasi kepada Presiden Jokowi terkait bagaimana buruknya tata kelola sungai kita di Jawa, di Jawa dan juga di seluruh Nusantara. Yang menjadi dasar kemudian kami perlu menjelajahi sungai itu sebenarnya kami ingin membuktikan, teman-teman. Jadi tahun 2021 itu ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, jadi fresh baru, itu yang menyebutkan ada parameter atau ada baku mutu baru di sungai Indonesia. Jadi sungai itu harusnya tidak boleh ada sampahnya di PP 22 tahun 2021 itu. Nah, perjalanan ekspedisi kami itu sebenarnya ingin membuktikan bahwa PP ini benar nggak, ini efektif, dan ini bisa menjadi patokan ketika daerah atau sungai-sungai kita yang ada di Nusantara ini benar-benar tidak ada sampahnya. Kami acuannya pada PP 22 tahun 2021 itu. Yaitu yang menjadi semangat kami untuk ingin membuktikan apakah benar sungai-sungai di Nusantara ini sudah terbebas dari persoalan sampah. Ternyata ketika kami keliling selama 1 tahun sama dengan menggunakan sepeda motor, saya naik sepeda motor Supra, Mas Pidi pakai sepeda motor CRF, semuanya motor second juga. Kami gunakan, kami keliling selama 1 tahun. Cuman karena bedanya dengan Mas Farid dan teman-teman Wasdok, mereka latar belakangnya ada jurnalis, kalau kami latar belakang kami adalah peneliti.
Jadi kami motor kami itu memang isinya alat-alat penelitian kualitas air. Jadi kami bawa TDS, DO, parameter kayak fosfat, klorin, kemudian kami juga membawa alat mikroskop untuk menguji mikroplastik. Nah, di pembuktian kami dari 68 sungai strategis nasional itu ternyata semuanya sudah ditemukan kandungan mikroplastiknya. Yang paling tinggi itu adalah Sungai Berantas. Kenapa Sungai Berantas? Karena di Sungai Berantas ini ada 11 industri kertas yang bahan bakunya itu adalah waste paper, kertas bekas yang diimpor dari 60 negara di Eropa, di luar negeri, bukan hanya Eropa. Ada 60 negara yang pada tahun dari lama ya itu sudah masukkan bahan bakunya untuk diekspor ke Indonesia, dan di Indonesia itu dijadikan bahan baku untuk kemudian diproduksi menjadi kertas-kertas yang kemudian diekspor lagi ke negara. Salah satunya di Jombang itu ada Royal Paper. Royal Paper ada di Ploso. Tadi sebelum kesini kami mampir ke sana, Mas Farid. Karena kenapa, teman-teman? Royal Paper ini juga salah satu perusahaan kertas yang menggunakan bahan baku waste paper. Tanggal 2 Desember, tim Ekoton itu melakukan uji parameter. Kita ngambil sampel karena dari pantauannya teman-teman dinas lingkungan itu selalu menunjukkan baik, ya kan ya, selalu di bawah baku mutu. Kami setiap hari itu nyanggong ke sana, jadi pagi, sore, malam, ya kan, itu kami nyanggong. Dari teman-teman itu pura-pura mancing dan macam-macam. Ternyata tanggal 2 Desember itu terjadi pembuangan yang sangat luar biasa, masif dan sangat keruh. Nah, teman-teman ngambil sampel, kemudian dibawa ke laboratorium yang terakreditasi di Jasa Tirta, dan ternyata menunjukkan apa? Kandungan BOD, COD, dan TSS itu jauh di atas baku mutu. Kita punya datanya nanti kalau teman-teman mau minta. Jadi sangat jauh di atasnya baku mutu. Tadi kita coba mau mampir ke sana, cuman ketahuan karena lewatnya depan terus ada 2 satpam yang langsung nyamperin ke outletnya. Ada teman-teman cewek 3 tadi yang coba bawa alat mau ngukur tapi nggak jadi karena didatangi oleh dua security ini. Nah, artinya gini teman-teman, ketika kita berbicara sungai, yang di bukunya Mas Dani ini saya juga beberapa sudah baca terkait bagaimana air, kemudian krisis air yang harusnya dari hulu ini sudah menyediakan kualitas air yang sangat bersih. Kenapa sampai di hilir ini juga tidak bersih seperti di hulu? Ada permasalahan apa, ya kan ya? Terus tadi Mas Doni cerita juga di buku ini, harusnya kan ini bisa menjadi kampanye, menjadi janji, nggak perlu janji yang banyak, tapi bagaimana satu pemerintah daerah ini cukup menjanjikan masyarakatnya untuk mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi, ya kan ya, sesuai dengan hak asasi, karena air itu kan bagian dari hak asasi manusia, tapi faktanya kita masih jauh, ya kan ya. Kami sering melakukan penelitian ya, bahkan di Jakarta itu orang harus menyisihkan UMR-nya itu sebagian besar untuk membeli air, ya kan ya. Jadi kalau teman-teman di Jombang ini cukup beruntung, teman-teman masih punya Wonosalam, punya 124 mata air di Wonosalam yang mengalir kemudian masuk ke Jombang, kemudian beberapa PDAM di Jombang itu juga ada salah satu titiknya yang diambil dari Wonosalam. Ini teman-teman harusnya sangat bersyukur. Tapi ketika sumber air yang ada di Wonosalam itu kemudian melewati Jombang, kemudian nyampe di Surabaya, kualitasnya ini sudah berubah drastis. Ada ratusan parameter logam berat di situ, kemudian sehingga perusahaan daerahnya harus kerja keras untuk menjernihkan airnya, ya kan. Balik lagi, konsumen tidak punya hak untuk tidak bisa mendapatkan akses air bersih yang layak itu. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar kami untuk melakukan ekspedisi Sungai Nusantara ini. Mungkin itu ya Mas Doni ya. Jadi nanti karena sudah diingatkan oleh panitia, sorry. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi spesialnya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid Gaban